Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana oten makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pendeta besar Saifuddin Ibrahim yang akhirnya mengibarkan bendera putih juga. Ya, akhirnya pendeta Saifuddin menyerah dengan konfrontasi yang dia buat. Ya, di mana kita tahu bahwa terjadi pertempuran antara dua pendeta besar, yaitu Pastor Joshua Teu melawan pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita tahu bahwa sebelumnya Pastor Joshua Teu sudah mengibarkan bendera setengah putih, ya, setengah tiang ini, bendera putih setengah tiang, di mana dia mengatakan tidak mau lagi ribut dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, tapi di satu sisi dia tetap mengejek, ya, dan juga melakukan perlawanan. Jadi menyerah, tapi perlawanan tetap dilakukan. Seperti dengan mengatakan bahwa Saifuddin akan menyewa perempuan bayaran, ya. Dia akan menyewa perempuan bayaran untuk berpura-pura sebagai selingkuhan atau simpanannya JT, ya. Sewa loan itu ya, yang kemarin sempat viral gitu kan. Itu kan pernyataan yang aneh bagi orang yang mengatakan tidak mau ribut lagi. Ya, saya tidak mau ribut, tapi saya singgung orang. Ya. Itu ibaratnya kamu ngajak damai, tapi kamu masih nyakar orang. Kamu nggak terima sebenarnya. Kamu nggak terima untuk berdamai, tetapi nggak punya pilihan. Karena daripada nanti aib kamu dibuka lebih banyak nanti yang akan diketahui oleh pihak luar, dan itu akan menghancurkan reputasi kamu. Jadi saat itu Joshua Teu memilih untuk diam, ya, nggak mau lagi ngomong, tapi sebelum itu dia buat dulu bentengnya. Ya, langsung dia bilang, ya nanti si Saifuddin akan melakukan ini itu gitu kan. Terus dia bilang, saya nggak tahu tentang uang itu. Oke, hal tersebut ditanggapi dengan luar biasa oleh pendeta Saifuddin, ya. Pendeta besar Saifuddin yang mengatakan nggak mungkin, ya, masa saya sewa loan gitu kan untuk live bareng gitu. Dan nampak bagaimana pendeta Saifuddin ngamuk besar. Dan saya rasa nggak perlu saya putarin lagi, ya, karena menghabiskan waktu, dan teman-teman juga sudah tahulah hal tersebut karena itu heboh sekali, ya, bagaimana reaksi Saifuddin Ibrahim terhadap video balasan dari JT. Tapi di sini saya mau bilang, ya, ternyata pendeta Saifuddin juga akhirnya menyerah. Karena ini terakhir bukan menjadi pertempuran satu lawan satu lagi. Jadi ini bukan pertempuran antara JT melawan pendeta Saifuddin. Terakhir pertempuran ini meluas karena, ya, pendeta-pendeta yang lain juga ikutan dalam masalah ini. Orang lain semua ikutan. Jadi heboh ini, ya. Jadi istilahnya bukan satu lawan satu lagi, tapi semua jadi ikutan. JT kibarkan bendera setengah tiang, menyerah. Saifuddin terus menghajar, tapi Saifuddin lupa. Dengan dia membongkar aib dari JT, itu juga membongkar aibnya sendiri. Jadi kamu menggali kuburan untuk orang lain, terakhir kuburan itu malah jadi punya kamu. Kamu yang masuk ke dalam lubang itu. Jadi dia gali lubang kuburan untuk JT terlalu dalam. Ya, dia gali terus, tapi dia lupa untuk membuat tangga, ya, dan untuk menyiapkan agar dia bisa juga naik ke atas gitu ya. Dia gali itu nggak tanggung-tanggung. Ini ibarat kalau teman, ya, ambil sekop terus kalian gali sampai 10 meter ke dalam gitu. Setelah gali ke dalam dia baru sadar, ini terlalu dalam udah. Ya. Dia gali kuburan untuk JT udah terlalu dalam, terakhir dia mau naik ke atas udah nggak bisa. Dia sendiri udah di dalam jadinya. Ya. Gali kuburan tapi dia sendiri udah di dalam, nggak bisa naik ke atas lagi karena terlalu dalamnya. Saking dalamnya kuburan yang dia buat untuk JT. Ya. Jadi ibaratnya teman-teman bisa bayangkan, ya, kalian gali sampai 10 meter, terus gimana kalian naik ke atas? Lubang yang kalian buat itu udah 10 meter. Dan kalian ikut di dalam lubang itu. Ya, karena kalau kita gali kan, itu yang di pijakan kita yang kita gali. Ya, pijakan kita gali dan kita udah di dalam juga. Itulah analogi yang terjadi dengan pendeta besar Saifuddin. Terakhir dia sendiri pun di dalam. Di mana aib dia sendiri pun terbongkar. Karena kan mereka ini murid dan guru. JT gurunya, Saifuddin muridnya. Ya. Terus ada teman-teman yang lain yang membongkar bagaimana mereka dua dulu. Salah satunya adalah dari pendeta HTD, pendeta very very clear yang juga pernah jadi murid Joshua Teu. Dibongkar siapa itu Sarah Ayu, ya, dibongkar juga bagaimana dulunya mereka berdua. Dibongkar bagaimana Saifuddin
saat baru masuk penjara dan keluar dari penjara. Semua orang lain juga ikutan membongkar aib Saifuddin ya, karena kamu bongkar JT, yang lain juga bongkar kamu. Dan hal ini membuat Saifuddin kebingungan. Ya, pendeta Saifuddin jadi kebingungan, ini dia nyerang JT kok malah dia yang kena gitu ya, kok jadi bumerang. Serangan-serangan dia jadi bumerang. Dan hal ini membuat Saifuddin akhirnya menyerah. Ya, kenapa saya katakan dia menyerah? Akhirnya Saifuddin menghapus konten-konten tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat, ya, teman-teman tidak akan mendapati konten-konten dia menyerang Joshua Teu atau menyerang ya pribadi yang lain. Ini teman-teman bisa lihat. Ya. 1 hari yang lalu malah jadi ini, 2 hari yang lalu, 6 hari ya. Dari 6 hari ke 2 hari banyak sekali kontennya tapi hilang. Bahkan yang di sini juga hilang. Semua kontennya hilang. Ya, saya nggak tahu kenapa ini dihapus oleh pendeta Saifuddin. Saya coba cek tadi ya dengan HP, kalau pakai VPN masih ada nggak? Saya pikir ini mungkin dihapus sama pemerintah Indonesia, gitu kan? Ternyata setelah dicek dengan VPN, tetap nggak ada. Jadi ini memang antara dihapus atau dijadikan private oleh pendeta Saifuddin ya, disembunyikan dulu. Jadi belum tentu dihapus juga, bisa jadi disembunyikan dulu, disimpan oleh pendeta besar Saifuddin ya, karena dianggap terlalu membuat polemik, disimpan aja gitu. Atau ada nasihat dari istrinya mungkin ya, ada nasihat dari teman dan istrinya yang menyuruh dia udahlah disimpan aja tuh video, karena gara-gara video itu malah Abi yang diserang gitu kan. Abi yang dihajar habis-habisan oleh orang-orang, para netizen, para oten-oten, para pendeta lain, itu semua menghajar Saifuddin Ibrahim, bukan JT aja yang dihajar, Saifuddin juga kena. Ya. Jadi kisruhnya itu jadi Joshua Teu kena, Saifuddin kena, istrinya juga kena. Mereka bertiga kena loh. Ya. Teman-teman kalau buka nih lihat ya, sampai misalnya si Mangapul Sagala juga komen, ya terus Muriwali juga komen ya, lagi-lagi uang. Semua komen gitu, banyak sekali orang komen. Bagaimana Paul Jang juga dengan senang hati menggiring berita itu kan. Ya, semua orang dengan senang gitu. Termasuk saya, harus saya akui gitu. Ya. Berkat mereka kita jadi banyak dapat konten ya. Ini kontennya luar biasa banyak gitu. Banyak yang bisa dikembangkan. Banyak fakta-fakta yang terungkap. Dan kalau dari pendeta HTD nggak usah kita putarin lagi lah. Jadi kalau saya putarin lagi nanti habisin kuota teman-teman. Jadi di sini ketahuan ya siapa selingkuhannya, bahkan disebut lebih dari 5 janda peliharaannya JT. Lebih dari 5 janda peliharaan JT yang disebut oleh pendeta Henry Tandias. Terus bagaimana ya sejarah yang namanya Ayu ketemu dengan S ini atau Udin ya, yang ketemu dengan si Udin, bagaimana sejarahnya diungkap juga semua. Dan ini membuat wah udahlah, muka mereka entah taruh di mana. Ya, Edis juga WA saya, tapi dia juga tulis di komunitas ya nih ya. Teman-teman semua, dalam 24 jam ini, saya terpukul dengan isu yang telah merebak yang dilontarkan orang ini di channel-channel muslim. Saya tidak tahu apakah yang diceritakan orang ini benar atau fitnah. Karena dia mengatakan dengan bahasa inisial bahwa Udin, seorang duda, dan J, seorang yang sudah punya istri, meniduri secara bergantian Ayu hingga hamil. Lalu J memberkati pernikahan Udin dan Ayu di gereja. Selengkapnya lihat videonya di channel-channel muslim. Saya meminta dengan sangat kepada pihak-pihak yang disebut secara inisial oleh orang ini untuk mengklarifikasi isu tersebut, karena isu itu amat serius. Kalian yang disebut namanya harus melaporkan orang ini ke pihak berwajib jika yang dikatakannya fitnah. Tapi kalau apa yang dikatakannya benar, ya, saya tunggu 2 kali 24 jam. Jadi ini ya serangan yang dibuat oleh Edis kepada 3 orang ini yang disebut ya. Jadi Edis sendiri WA saya secara pribadi ya. Dia mengatakan dia kecewa dan meminta ketiga orang ini untuk pensiun aja dari dunia apologet karena merusak nama kekristenan, merusak nama apologet. Saya bilang sama Edis, itu bukan hanya mereka. Nanti kamu terguncang. Banyak sekali pendebat-pendebat Kristen itu kelakuannya tidak bermoral, munafik. Ya, banyak sekali yang munafik. Cuman kalau kita yang ngomong, nanti kalian nggak percaya.
Susahnya kalau pihak Muslim yang ngomong, kan oten-oten nggak percaya, ah itu fitnah, itu hoax gitu kan. Walaupun kita udah kasih bukti, nanti dibilang, ah nggak benar itu. Jadi memang kita lebih bagus ya, membiarkan oten-oten ini yang saling bongkar. Karena nanti lama-lama akan ketahuan juga. Yang namanya aib ya, yang namanya bangke, pasti lama-lama ketahuan. Saya mau tahu berapa sabar teman-teman Kristen dengan kelakuan bejat dari temannya. Ya. Pasti lama-lama nggak tahan juga. Sama kayak kita misalnya punya teman yang parah, yang toksik, yang perusak. Lama-lama kita akan ngomong juga, ini teman kita nampaknya nggak benar. Nggak tahan juga lama-lama. Ya. Lama-lama nggak akan tahan juga. Karena memang kebenaran itu nggak bisa disembunyikan. Dan bangke juga sama, bangke itu nggak bisa disembunyikan. Akan tercium. Ya, akan tercium dan ini sudah mulai terjadi, bukan hanya mereka, tapi gereja-gereja yang lain juga udah mulai buka-bukaan ya. Ya. Udah buka-bukaan semua gitu. Mel Atok juga ikutan, ya. Bagaimana juga dari Stephen Tong juga ada pernah ngomong. Banyak pendeta tuh sebelum pelayanan dia udah lihat, oh ini cantik. Kalau yang cantik dia yang layani. Kalau yang jelek ya atau biasa-biasa udah kasih ke full timer, kasih pendeta muda aja. Tapi kalau nih janda, cantik atau orang kaya, dia yang layani. Ya, dia jadi tempat curahan hati dari janda-janda yang bermasalah karena otaknya udah gak benar. Otaknya tuh udah mikir pingin sesuatu dari orang tersebut, mengharapkan sesuatu ya. Inilah pikiran yang jahat ya, nggak benar. Jadi hamba-hamba Tuhan yang kerjanya nipu-nipu ya. Jadi ngeri sekali saya bilang. Saya kasih share aja dulu nih ya, tambahan edis ini ya. Wah parah kalau memang benar, ini nggak bisa dibiarkan. Mereka sudah merusak marwah dan martabat apologet Kristen. Jadi saya bilang, emang Kristen itu udah hancur sebenarnya. Apa aja yang marwah? Banyak sebenarnya aib-aib, cuman ditutupin. Ya, ditutupin oleh teman-teman Kristen. Ya, di sini kurang main mungkin, karena dia kan single fighter ya. Dia nggak gabung ke tempat-tempat Kristen. Jadi dia nggak tahu kondisi di dalamnya itu seperti apa. Ya. Jadi ini pendeta Saifuddin Ibrahim mengibarkan bendera putih ya, teman-teman bisa lihat. Dia tidak mau lagi ini kisru ini tambah panas, tambah jadi bola liar. Jadi dia simpan ya. Saya nggak tahu dihapus atau cuma disimpan. Ya. Tapi dia lupa, nggak ada gunanya juga sebenarnya. Ya, disimpan sama dihapus nggak ada gunanya, karena udah di-download semua sama teman-teman Muslim. Jadi teman-teman Muslim semua udah download. Saya saking banyaknya saya download, saya sampai ini ya harus nyari lagi dan saya agak malas. Nantilah kita baru rapikan lagi ya. Saking banyaknya yang saya download ya dari teman-teman Kristen punya pernyataan yang aneh-aneh. Ini nanti saya harus buka lagi, harus susun lagi gitu. Jadi memang pendeta Saifuddin akhirnya menyerah ya. Dari sini kita tahu ya kita kalau nyerang orang tuh mikir-mikir juga itu. Bisa menang nggak gitu? Ya. Terus kalau menang pun bisa menang dengan perfect ya, dengan kerugian sedikit mungkin, atau kita pun babak belur. Jangan nanti kita masuk perang itu, masuk pertempuran itu yang menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, kita menang pun kita jadi arang. Ya, pendeta Saifuddin bisa dia nguburkan Joshua Teu gitu kan, hajar Joshua Teu sampai mungkin dia nggak bisa melayani lagi, atau dia harus lepas jubah, ya, atau dia nggak ada lagi yang mau dengarin gitu kan, para oten-oten, para murid-muridnya, para jemaatnya cabut semua dari gereja dia bisa gitu, karena kan jemaatnya kenal Saifuddin juga. Jemaat JT kan kenal Saifuddin. Saifuddin dulu sering khotbah di gereja dia. Bisa dia buat sampai JT itu tenggelam. Tapi dia sendiri tenggelam nggak? Ya, kenyataannya kan Saifuddin juga ikutan tenggelam. Saya nggak tahu siapa lebih rugi ya dari kisru ini ya. Siapa yang jadi arang, siapa yang jadi abu gini ya. Kalau di awal kita lihat JT yang jadi abu. Tapi makin ke sini, Saifuddin yang jadi abu. Saifuddin yang jadi abu gitu. Saifuddin yang benar-benar mengalami kerugian yang paling banyak. Reputasi dia hancur ya. Ketahuan bahwa dia itu dulu suka sewa perempuan nggak benar gitu. Walaupun dia dengan alasan, wah itu dulu saya gitu kan, karena saya ikut uh, agama saya yang lama gitu ya. Ya terserah alasan kamu, nggak ada hubungan itu, nggak ada agama manapun yang mengajarkan kamu untuk berbuat nggak benar, nggak ada agama itu ya. Jadi Saifuddin sendiri yang sebenarnya jadi abu gitu. Bagaimana
hal tersebut ya menarik istrinya juga, menarik Ayu. Kasihan gitu. Saya nggak tahu bagaimana perasaan Ayu sekarang ya, bagaimana kencangnya keluarga atau orang-orang di sekitar dia yang menanyakan kebenaran dari perkataan HTD ini. Ya, salah-salah HTD ini kan akan didengar sama keluarga-keluarga Ayu juga ya, bagaimana malunya gitu ya. Malunya punya kenalan seperti ini, dan belum lagi bagaimana mentalitas anak, ya, mental anak dari pendeta Saipudin ini di kemudian hari. Untung anaknya masih kecil-kecil. Untung masih kecil gitu. Bayangkan kalau udah besar. Ya, kalau udah besar itu apa nggak terguncang, diejek sama kawan ya, mama kamu rupanya begini-begini ya. Mama kamu ternyata Salome. Ya, saya nggak mau ngomong nih, lagi puasa juga. Jadi, bagaimana mama kamu tuh dikata-katain, pasti sedih loh. Jadi seorang anak tuh pasti sedih sekali gitu kan. Itu mentalnya tuh kena sekali. Mentalnya kena sekali. Apalagi anaknya si Golden Man ini kan udah mulai TK. Saya nggak tahu udah kelas 1 SD atau masih TK ya. Tapi itu pasti akan kena sekali mentalnya. Saat mamanya dikata-katai seperti itu, bapaknya juga dikata-katai seperti itu ya. Bapaknya ternyata pendeta begini. Sedangkan bapaknya viralnya tuh udah pukulan mental. Ya. Bapaknya viral seperti ini udah tekanan mental loh. Sekolahnya kan nggak mungkin juga 100% Kristen. Ya, bisa jadi ada yang Muslim. Apapun cerita ya, walaupun kamu mungkin sekolah di sekolah Kristen ya, sekolah yang dimiliki yayasan Kristen, tapi bisa jadi ada orang Islamnya. Dan bisa jadi kamu juga ketemu tetangga yang Islam ya. Kamu tinggal di satu lingkungan, nggak mungkin nggak ada Islamnya, nggak mungkin nggak bersinggungan dengan Islam, dan nggak mungkin ya, yang namanya di Indonesia, kita nggak ketemu pihak Muslim, nggak bisa. Ya, di Indonesia itu nggak bisa, karena mayoritas Muslim, pasti ketemu. Dan bagaimana mental kamu tuh akan dicobai. Ya, kasihan sih, saya kasihan lihat anaknya yang jadi korban ini. Ya, anaknya jadi korban, bahkan semua orang Kristen ya, ini menyerang habis-habisan, banyak kan. Belum lagi ada sebagian orang Kristen yang meminta, ya udah, ya ayo cobalah dibuktikan dengan tes DNA gitu ya. Bahkan banyak pihak yang siap nih membayar biaya tes DNA-nya. Kalau memang mau tes DNA, ya udah tes aja DNA-nya gitu. Anaknya itu anak siapa? Ini jadi kayak sinetron sebenarnya. Saya sampai terkejut ya. Aduh, sedangkan hidupnya KC aja udah mirip sinetron. Udah mirip sama Azab Allah. Ya, film-film azab-azab itu udah mirip. Ini tambah lagi Saipudin. Ini kalau Saipudin udah kayak sinetron, sinetron apa ya, Indonesia ini. Drama-drama ternyata perselingkuhan, drama-drama ternyata anaknya tertukar ya, putri yang tertukar gitu. Indonesia kan paling sering tuh sinetronnya anaknya tertukar. Wah, saya nggak habis pikir ini kok bisa sampai seperti ini parahnya ya. Oke, makasih buat teman-teman. Ya, kita tunggu nih bagaimana kelanjutannya. Apakah Saipudin akan tetap menyembunyikan video tersebut atau nanti akan dia keluarkan yang lebih bombastis, ya, atau dia memilih ya udahlah diam dulu, vakum aja lah, nggak usah YouTube dulu. Cuman kalau dia vakum YouTube jadi problem juga. Ya. Karena kalau dia vakum YouTube dia nggak dapat pendapatan AdSense. Kalau nggak dapat pendapatan AdSense, biaya hidup dia di Amerika bagaimana? Kalau hanya mengandalkan tabungan dan donasi, berat juga ya saya pikir ya. Karena dia sendiri aja ketakutan dengan dolar kuning. Ya, saya pernah bahas itu di konten lain, di channel lain juga. Ternyata yang ditakuti Saipudin itu dolar kuning. Jadi kalau udah sampai gini, bagaimana jadinya? Ya, dolar kuning aja takut, apalagi nggak punya konten. Karena kan ini yang menopang hidup dia selama di Amerika, ya, dan juga membiayai anak dia. Bahkan dia sebut dia punya anak rohani di Indonesia tuh 10 lebih, ada 17 atau 16 gitu. Dan mereka butuh makan ya, mereka tinggal di rumah Saipudin, butuh makan, ya, tambah anaknya, tambah pembantunya, tambah ayunya, berapa total biaya hidupnya itu? Ya. Ngasih makan 20-an orang itu berat, doi. Ya, kalau pendapatan kamu pas-pasan nggak mungkin bisa kasih makan. Itu harus pendapatan 30 juta ke atas itu. Kalau biaya sampai segitu banyak orang ya. Karena anak-anak rohaninya kan juga tinggal ya. Nggak mungkin nggak ada tempat tidur, nggak mungkin lah nggak ada AC gitu kan. Ya, kalaupun nggak ada AC ya kipas angin gitu. Tapi kan butuh makan, butuh uh, dibelikan juga lah kayak sabun, perlengkapannya gitu kan. Apa ya, pulsanya juga mungkin dibelikan atau apalah gitu kan. Kalau nggak ada pendapatan dari YouTube, dari mana saya pudin? Dari donasi lah. Ya, donasi pun kalau oten-otennya masih mau donasi, cuman kan sebagian pasti akan cabut. Kita udah lihat ini.
banyak sekali oten-oten Saifuddin yang udah cabut, nggak mau lagi mendukung Saifuddin dan pindah mendukung oten lain ya, dukung Paul Jang, dukung si Wak Labu, dukung Risuli Lubis terutama. Karena paling menang di sini Risuli Lubis lah, paling menang banyak dari pertempuran ini, dia yang jadi pemenang bisa kita bilang ya. Jadi kita tunggu nih bagaimana kelanjutan perseteruan antara dua pendeta besar ini, dan kita harapkan makin banyak fakta-fakta yang akan terungkap ya. Fakta-faktanya yang penting. Oke, makasih buat teman-teman dan selamat ya melanjutkan puasanya, semangat. Ya masih lama ini sebelum buka, mungkin saya juga mau tidur aja. Ya, makasih buat semuanya dan jangan lupa di-share ya video kita, di-subscribe, di-share agar semua orang tahu informasi-informasi terbaru ya. Dan juga silakan isi kolom komentar dengan bacot-bacot terbaik kalian. Kita baku hantam ya, kita baku hantam di kolom komentar. Kita tunggu nih, karena biasa oten-oten akan kejang-kejang juga di kolom komentar. Ya, tapi mungkin agak di slow down karena kita lagi puasa. Coba tahan diri ya. Coba tahan diri, jangan ada kata-kata makian, jangan ada kata-kata hujatan. Ya, makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.